Selamat siang, shalom semuanya ya. Dimanapun adik-adik berada, adik-adik, ayo siapkan diri, kita mau datang kepada Tuhan hari ini. Ya, kita siapkan hati kita, pikiran kita ya, dan tindakan kita. Adik-adik boleh siapkan diri. Pada hari ini, kita nanti akan memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Biarlah itu nanti menuntun hidup kita ya adik-adik. Yuk, kita sama-sama bangkit berdiri. Ayo, bangkit berdiri. Kita mau pujikan, Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Apa adik-adik? Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita pujikan sekali lagi dengan semangat. Yuk, jangan lupa tetap bangkit berdiri. Kita pujikan sekali lagi. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Yuk sama-sama kita tepuk tangan ya adik-adik. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Adik-adik, puji Tuhan ya. Tuhan pasti selalu menghibur kita. Yuk sama-sama kita mau berdoa terlebih dahulu. Sama-sama kita mau lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan memuji dan mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan yang pimpin ibadah kami pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang memimpin dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke adik-adik, masih semangat ya? Tentunya kita puji Tuhan tidak boleh tidak semangat loh. Ya, kita tetap bangkit berdiri lagi, tetap semangat, kita mau pujikan lagu Kasih Yesus, Indah Oh Indah, digabung dengan Haleluya Puji Tuhan. Bisa adik-adik? Bisa ya, tetap dengan semangat ya, meskipun dari rumah. Yuk kita pujikan Kasih Yesus, Indah Oh Indah, digabung dengan Haleluya Puji Tuhan. Yuk, semangat! Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih dari apa adik-adik?
lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Disambung kita pujikan. Haleluya, puji Tuhan. Siap-siap adik-adik, kita mau pujikan sama-sama. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Oke adik-adik, kita sudah sama-sama mau menyanyikan lagu untuk memuji Tuhan. Berikutnya adik-adik, kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau nyanyikan lagu. Ada satu sobatku yang setia. Adik-adik bersilakan duduk kembali. Ya, kita sama-sama pujikan. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke adik-adik, nama siapa? Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke adik-adik, Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Ya, sekarang adik-adik siapkan diri akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Mary. Ada teleponnya sebentar. Dari Taylor. Halo? Halo, Lause. Iya, Taylor. Kenapa, Taylor, Lause? Murid Lause. Ini aku mau ke rumah Lause, boleh nggak ya? Ini mamaku nih nyuruh aku untuk ikut beres-beres nih. Aku malas banget, Lause. Untuk ikut apa? Ya, suruh ikut bersih-bersih gitu Lause di rumah. Jadi malas aku sama mamaku. Aku nih mau ke rumah Lause aja ya. Loh, jangan dong. Kamu ini diminta tolong sama mama, ya harus bantu. Masa kamu kabur ke rumah Lause? Ya, gimana lagi Lause? Aku kan nggak kuat Lause kalau disuruh bersih-bersih. Mending kabur ke rumah Lause. Begini Taylor, kalau gitu gimana kalau kita belajar firman Tuhan dulu yang satu ini? Karena habis ini Lause mau bercerita pada anak-anak sekolah minggu tentang seseorang yang akan mendapatkan perintah juga. Tapi bukan dari papa mamanya, tapi dia dapat perintah dari Tuhan. Taylor dengerin dulu ya. Oh, oke Lause. Siap Lause. Oke, bye-bye. Oke, waktunya sekolah minggu. Menyapa dulu adik-adik di rumah. Selamat siang adik-adik. Wah, senang sekali Lause Mary hari ini bisa kembali menemani adik-adik dan kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah kembali di sekolah minggu.
Tuhan, tolong kami, bukakan hati pikiran kami, supaya kami boleh mendengar firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik tadi udah denger kan, Lause lagi teleponan sama Taylor. Dia lagi gak mau nih disuruh sama mamanya. Dan hari ini kita akan mendengarkan seseorang yang juga sedang mendapatkan perintah, tapi bukan dari papa mamanya, tapi dari Tuhan Yesus sendiri. Ceritanya adalah tentang Nabi Yunus yang melarikan diri, yang diambil dari kitab Yunus 1 dan Yunus 2. Nah adik-adik, Lause mau kasih tahu dulu nih tentang sebuah kota, namanya kota Niniwe. Nah adik-adik bisa lihat di gambar ya. Kota Niniwe ini kota yang sangat besar, dia merupakan ibu kota kerajaan Asyur. Tapi rupa-rupanya orang-orang di Niniwe ini adalah orang yang kejam dan sangat jahat adik-adik. Karena mereka tidak mengenal Allah yang hidup. Jadi nih kalau mereka sedang berperang melawan bangsa yang lain, mereka menyakiti orang-orang itu, bahkan membunuh mereka. Dan tawanan itu mereka bawa ke Niniwe, bahkan dijadikan budak sama mereka. Wah, kejam sekali ya adik-adik. Nah, bukan hanya orang-orang saja yang tahu. Tuhan mengetahui semuanya itu. Dan Tuhan harus menghukum mereka adik-adik. Tapi Tuhan tidak mau langsung menghukum mereka. Tuhan mau memberi peringatan buruk kepada Niniwe. Oleh sebab itu, Tuhan menyuruh nabinya, yaitu Nabi Yunus. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Nabi Yunus? Yuk kita dengarkan ya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus demikian. Bangunlah. Pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan perintah Tuhan kepada Nabi Yunus. Dia disuruh menyampaikan ke Niniwe bahwa mereka harus bertobat. Tapi Nabi Yunus gimana ya setelah disuruh Tuhan? Ternyata Nabi Yunus jengkel adik-adik. Karena dia itu tahu kalau Niniwe itu adalah musuh bangsanya sendiri. Musuh bangsa Israel. Jadi Yunus tuh gak rela kalau melihat bangsa Niniwe itu bertobat. Yunus gak ingin bangsa Niniwe itu diampuni sama Tuhan. Jadi Yunus malas mau melakukan perintahnya Tuhan. Jadi Yunus berpikir, aku pergi sejauh mungkin aja dari Niniwe. Aku sembunyi aja dari Tuhan. Nah adik-adik, Yunus gelisah. Dia tidak tenang adik-adik. Karena dia tidak menuruti perintah Tuhan, tapi dia tidak mau pergi ke Niniwe. Akhirnya karena dia tidak tenang, dia pergi dari rumahnya. Dia pergi ke pelabuhan terdekat yaitu pelabuhan Yafo. Dan di situ dia mendapati sebuah kapal yang akan pergi ke kota Tarsis. Nah kebetulan kota Tarsis itu arahnya berlawanan dari Niniwe. Jadi kalau Niniwe ke kanan, Tarsis ke kiri gitu ya adik-adik. Maka Yunus memutuskan untuk dia pergi ke Tarsis, dia membeli karcis, dia membeli tiket kapal itu untuk biaya perjalanannya dan dia naik ke kapal adik-adik. Akhirnya kapal ini pun berangkat menuju ke Tarsis. Tapi Yunus di kapal tetap merasa nggak tenang juga adik-adik. Dia gelisah. Akhirnya dia memutuskan, aku pergi ke bawah kapal aja deh. Dia pergi ke ruang bawah kapal. Di situ ada tempat di mana dia bisa tidur. Adik-adik, tempat yang gelap, dia pergi ke ruang yang paling bawah sekali.
Akhirnya dia turun ke bawah dan Yunus tertidur lelap di situ adik-adik. Dan setelah itu, apa yang terjadi? Ternyata seketika juga langit menjadi gelap. Tiba-tiba ada tiupan angin yang begitu kencang, terjadi badai yang menggoncangkan kapal yang mereka tumpangi adik-adik. Dan awak-awak kapal semua itu menjadi bingung. Wah, ada apa ini? Akhirnya mereka segera membuang air yang ada masuk di dalam kapal itu, dibuang keluar semua. Bahkan barang-barang yang berada mereka buangin semua ke laut adik-adik. Tapi kapal itu semakin bergoyang hebat adik-adik karena badai yang ada juga semakin hebat. Nah, tiba-tiba kapten dari kapal ini itu ingat akan seseorang. Kayaknya tadi ada seseorang yang naik ke kapal ini. Di mana ya dia ya? Akhirnya kapten memutuskan untuk dia pergi ke ruang bawah di kapal itu dan dia mendapati Yunus sedang tertidur adik-adik. Lalu kapten ini segera membangunkan Yunus. Hei, bangunlah. Gimana kamu ini bisa enak tidur di sini? Sedangkan di luar sana sedang badai seperti itu. Cepat bangunlah, kamu pergi ke atas dan berdoalah kepada Tuhanmu. Siapa tahu Tuhanmu akan menyelamatkan kami semua. Nah, adik-adik, akhirnya Yunus segera pergi ke atas kapal dan dia terkejut karena dia mendapati angin yang begitu kencang, badai yang begitu hebat, menggoncangkan kapal itu, bahkan kapalnya sudah mau hancur ya adik-adik. Akhirnya waktu itu Yunus tersadar bahwa angin yang datang itu, badai yang ada itu semua karena kesalahannya. Karena dia gak mau taat disuruh Tuhan pergi ke Niniwe. Akhirnya terjadilah badai itu bahkan harus menimpa orang-orang yang tidak bersalah. Nah, akhirnya salah seorang awak kapal yang ada di situ tiba-tiba muncul ide. Ayo nih kita bikin undian. Kita buang undi supaya kita tahu siapa yang bersalah di antara kita. Sehingga Tuhan marah seperti ini. Akhirnya mereka membuang undian. Dan anehnya undian itu tiba di Yunus adik-adik. Yunus yang mendapatkan undi itu. Dan akhirnya Yunus mengakui semuanya kepada orang-orang di kapal itu. Bahwa dialah yang menyebabkan badai itu. Orang-orang di kapal bertanya, siapa kamu? Dari mana kamu? Yunus menjawab, aku adalah seorang Ibrani. Aku menyembah Allahku yang hidup, yaitu Allah yang menciptakan langit, lautan juga daratan ini. Nah, adik-adik, orang-orang yang mendengar itu menjadi takut. Lalu mereka bertanya, lalu apa yang kamu sudah lakukan sampai bisa terjadi seperti ini? Akhirnya Yunus mengaku bahwa dia tidak menuruti perintah Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Nah, akhirnya orang banyak itu bertanya kepada Yunus, lalu apa yang harus kami lakukan sekarang supaya badai ini berhenti? Nah, Yunus bilang bahwa lemparkanlah aku ke laut, buanglah aku ke laut. Pasti angin badai ini semua akan berhenti. Mendengar itu, awak kapal dan kapten kapal tidak langsung membuang Yunus begitu saja adik-adik. Karena mereka takut kalau mereka membuang Yunus, nanti jangan-jangan mereka akan binasa juga. Ya. Oleh sebab itu mereka mencoba memutarbalikkan kapal. Mereka mencoba untuk menuju ke daratan lagi, tapi tidak bisa, tetap tidak bisa. Dan akhirnya mereka memutuskan, baiklah mereka akan membuang Yunus ke laut. Dan sebelumnya mereka berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan, supaya Tuhan tidak membuat mereka binasa. Dan akhirnya 1, 2, 3, Yunus dibuang adik-adik ke laut. Dan seketika itu badai menjadi berhenti. Laut kembali tenang adik-adik.
Dan orang-orang yang ada di kapal itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Allahnya Yunus ini adalah Allah yang hidup. Mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan dan mereka membuat janji kepada Tuhan. Lalu adik-adik, bagaimana dengan Yunus? Dia sudah nyemplung ya di laut, dia sudah dibuang ke laut. Bagaimana nasibnya sekarang ya? Yunus berada di laut yang gelap sekali adik-adik. Dan tiba-tiba dia melihat seperti ada pintu besar terbuka, ada mulut besar terbuka, tapi tanpa dia tahu dulu dia sudah tersedot ke sebuah lubang. Dan dia mendapati kok licin ya, tapi gelap, dia tidak bisa melihat apa-apa. Nah, akhirnya dia tersadar bahwa dia sedang ada di dalam perut ikan yang besar adik-adik. Wow, dan waktu itu dia tersadar bahwa Tuhan masih menyayangi dia. Dengan mengirimkan ikan yang besar, Tuhan menyelamatkan dia. Dia masih bisa hidup di dalam perut ikan, meskipun dia gak makan, gak bisa minum. Dan Yunus berada di perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Tapi dia masih bisa hidup adik-adik. Dan di dalam perut ikan itu, Yunus berlutut dan dia berdoa kepada Tuhan. Yuk kita dengar apa yang Yunus doa di dalam perut ikan. Dari dalam perut ikan itu, berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Aku tenggelam ke dasar bumi. Teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Nah, adik-adik, itulah tadi yang sudah Yunus doakan kepada Tuhan. Dia mengucap syukur karena Tuhan masih menyayangi dia meskipun dia nggak taat ya adik-adik. Nah, di akhir katanya, Yunus mengucapkan bahwa keselamatanku adalah daripada Tuhan. Dan setelah itu Tuhan Yesus menyuruh ikan besar ini untuk memuntahkan Yunus di pantai ya, tadi sudah kita lihat. Dan setelah kena sinar matahari, dia sudah kering dan dia langsung berlutut lagi, dia mengucap syukur, berdoa kepada Tuhan. Dan saat itu hatinya sudah berubah. Dia memutuskan untuk dia mau pergi ke Niniwe untuk memberitakan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, untuk itu kita dengarkan lanjutan cerita ini di minggu depan ya adik-adik ya. Nah, sekarang Lausa mau tanya nih, kenapa sih kok Tuhan itu nggak membiarkan Yunus mati aja sih? Nggak membiarkan Yunus dimakan ikan gitu ya, atau tenggelam di laut, kenapa sih? Nah adik-adik, memang Tuhan itu tidak menginginkan Yunus itu mati, tidak menginginkan Yunus meninggal ya. Tapi Tuhan karena cintanya yang begitu besar, dia ingin menyelamatkan Yunus, dia ingin Yunus berubah. Itu yang Tuhan ingin. Nah, oleh sebab itu apa nih yang bisa kita pelajari hari ini adik-adik? Kita belajar. Nah, yang bisa kita pelajari hari ini, yang pertama yaitu kita belajar bahwa Tuhan itu melihat segalanya. Ya. Tuhan itu melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Tuhan itu juga melihat di dalam kegelapan. Yunus pikir dia sembunyi di kapal yang paling bawah.
Tuhan nggak bisa lihat. Tapi Tuhan bisa lihat tetap adik-adik. Ya, Tuhan itu mengetahui apapun yang kita perbuat. Meskipun kita lagi sendiri, lagi di kamar mandi, atau kita mau sembunyi nih, mau lari dari perintah Tuhan. Tetap aja Tuhan itu tahu. Tuhan melihat segalanya. Nah, lalu yang berikutnya kita juga belajar bahwa cintanya Tuhan itu sangat besar buat kita. Jadi marahnya Tuhan itu nggak ada apa-apanya adik-adik. Cintanya Tuhan itu lebih besar daripada marahnya Tuhan sama kita. Meskipun Yunus tidak taat, meskipun kita ini seringkali mendukakan hati Tuhan, tapi Tuhan itu ingin membuat kita itu berubah. Bukan ingin kita itu binasa. Padahal seharusnya kalau kita ini berdosa, kita banyak dosa, harusnya kita dihukum kan ya. Tapi enggak, Tuhan malah menyayangi kita. Tuhan mengizinkan kita melewati hukuman atau melewati hal yang tidak enak karena Tuhan mau kita itu berubah. Menjadi lebih baik, menjadi taat sama Tuhan. Ya adik-adik, dan karena cintanya Tuhan yang begitu besar kepada kita, maka seharusnya kita belajar ini adik-adik. Yang ketiga, kita belajar untuk memilih taat kepada Tuhan. Bukan taat kepada yang lain. Kita taat kepada Tuhan. Seperti Tuhan Yesus yang mau taat kepada Bapanya sehingga kita semua bisa diselamatkan. Bagaimana dengan kita adik-adik? Apakah kita mau taat kepada Tuhan? Bagaimana caranya? Ya, kita harus melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita diminta bantuan sama papa mama seperti Taylor tadi, kita juga mau melakukan karena itu juga menyenangkan hati Tuhan. Kita juga mau taat kepada guru kita di sekolah, juga taat untuk beribadah di sekolah minggu, taat untuk tetap di rumah, ya adik-adik, dan lain-lain. Karena kalau kita taat, hati kita itu tidak gelisah seperti Yunus tadi, tapi kita menjadi tenang dan kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini menolong kita semua untuk kita juga boleh berubah ya adik-adik seperti Yunus. Yuk, untuk meresponi firman Tuhan pada siang hari ini, kita akan sama-sama menghafalkan ayat hafalan kita yang terambil dari Amsal 15 ayat 3. Yuk, langsung kasih kesempatan adik-adik untuk mengambil Alkitabnya yang ada di rumah. Kita buka Alkitab sama-sama ya. Oke, sudah dapat semuanya? Yuk, kita baca sama-sama di Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang jahat dan orang baik. Nah, adik-adik, mata Tuhan ada di mana? Di segala tempat, di mana-mana. Untuk apa? Untuk mengawasi segala perbuatan kita, yang jahat, yang baik, semuanya Tuhan tahu. Oke, oleh sebab itu, mari kita belajar taat kepada Tuhan. Untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini, Lause mau ajak adik-adik semua untuk kita menyanyikan pujian TAAT, taat. Saya mau seperti Yesus, taat. Tidak seperti Yunus yang tadi, yang awalnya tidak mau taat. Yuk kita nyanyikan sama-sama. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat, T-taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat. Oke,
Yuk adik-adik, mari kita menutup firman Tuhan, kita sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih karena kami boleh mendengar firman Tuhan. Dan kami mau belajar taat kepadamu ya Tuhan. Dan kiranya melalui ketaatan kami juga boleh menjadi berkat buat teman-teman kami yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, gimana? Sudah mendengar firman Tuhan? Harus diingat ya adik-adik, di dalam hati kita dan pikiran kita. Yuk sama-sama kita mau masuk ke dalam persembahan, kita pujikan bawa persembahan. Dan persembahan ini adik-adik bisa siapkan ya. Bisa dikumpulkan di amplop, kemudian dititipkan papa mama, supaya papa mama bisa antar ke gereja atau ditransfer ke rekening gereja. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu Bawa Persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu dalam dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Oke adik-adik, kita mau doa untuk persembahan kita ya. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, biarlah persembahan-Mu untuk pelebaran di tempat-Mu, di gereja-Mu ini, Tuhan yang boleh sertai. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke adik-adik, selanjutnya kita mau ucapkan terima kasih ya, karena kita sudah mendengar firman Tuhan, menyanyikan lagu, kita mau pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Ruslan Christian. Anak-anak sekalian, hari ini kalian sudah mendengar cerita Alkitab. Nah, cerita Alkitab bukan cuma didengar, masuk kuping satu, keluar kuping yang lain. Tapi harus masuk di kuping yang satu. Dimengerti, dimasukkan dalam hati, dilakukan. Ya, anak-anak, sekarang Pak Ruslan menyampaikan berkat bagi kalian semua. Dalam sikap doa semuanya. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, dan bimbingan dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan memberkati kalian semua. Oke adik-adik, selanjutnya ada pengumuman. Ada teman kita yang berulang tahun. Siapa? Ayo tebak. Masih ingat nggak kira-kira?
pasti ada yang masih ingat nih. Yang berulang tahun adalah Samuel, tanggal 6 September. Teman kita berulang tahun adik-adik dari kelas besar ya. Yuk sama-sama kita mau ucapkan selamat ulang tahun ya adik-adik dengan memujikan lagu Selamat Ulang Tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu, selamat panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Ho, ho. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu Samuel, selamat ulang tahun. Yeay, selamat ulang tahun Samuel. Teman-teman semua mendoakan di rumah ya untuk Samuel. Kita semua juga mendoakan Samuel, semoga semuanya tercapai. Yuk selanjutnya kita mau akhiri ibadah kita pujikan lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Sampai jumpa adik-adik minggu depan ya, jangan lupa lewat Zoom. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.